Kalau bahasa sederhananya dibutuhkan tapi tidak membutuhkan. Ahlul kitab dalam muamalah mereka, dalam masalah waris mereka itu membutuhkan atau menggunakan syariat Nabi Muhammad. Ahlul kitab dalam banyak hal seperti muamalah dan warisan itu menggunakan syariatnya Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya walam yahtaj syar'uhu ila syar'i ghairihi. Kalau syariat Nabi Muhammad syariat Islam tidak membutuhkan, tidak menghajatkan syariat yang lain karena dianggap sudah sempurna. Jadi nomor lemnya ini agak memerlukan pemahaman yang ini ya. Konsentrasi penuh. Saya dapat menangkap. Coba mari didalami lagi. Ini poin dari 5 ini kan tasoddihi lima'alimiddin wa nawazil ahkam. Biasanya bagi Nabi itu menguasai dengan baik apa-apa yang tentang rambu-rambu agama dan baik hukum-hukum yang baru gitu. Berarti barangkali apa yang belum syariat kepada syariat-syariat Nabi terdahulu gitu kan. wanakib masalah pernikahan, muamalat dan bermuamalat secara umum. Hatta ihtaja ahlul kitab fi katsirin min muamalatihim wa mawarisihim bisyar'i. Sampai-sampai ahlul kitab dalam muamalah mereka, dalam masalah waris mereka itu membutuhkan atau menggunakan syariat Nabi Muhammad. Ahlul kitab dalam banyak hal seperti muamalah dan warisan itu menggunakan syariatnya Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya walam yahtaj syar'uhu ila syar'i ghairihi. Kalau syariat Nabi Muhammad syariat Islam tidak membutuhkan, tidak menghajatkan syariat yang lain karena dianggap sudah sempurna. Jadi kalau bahasa sederhananya dibutuhkan tapi tidak membutuhkan. Umama hada li syar'ihi usulan tadullu ala hawadisi al-kufar. Ini kaitannya dengan fikih dan usul fikih karena al-Mawardi itu kan salah satu tokoh dalam madhab Imam Syafi'i. Itu mahada li syar'ihi, kemudian mahada itu mahadat torik, itu membuka jalan atau hayya ayu hayyi. Kemudian Nabi itu sudah menetapkan, sudah menyiapkan dasar-dasar yang kokoh, yang kuat dalam syariatnya atas masalah-masalah yang mukhfalah, terlupakan. Maksudnya ada masalah yang dasarnya itu jelas, dalilnya jelas, ada masalah yang dasarnya atau dalilnya kurang jelas. Nanti hal-hal yang kurang jelas ini yang mengikuti yang dalilnya jelas. Watustambatullah al-ahkamul mu'allalah. Dengan dasar-dasar tersebut akhirnya hukum-hukum itu bisa dicarikan istinbatnya. Ahkam al-mu'allalah itu berarti hukum-hukum yang ilahnya atau alasan-alasannya itu jelas. Fa'agna an-nassin ba'da tihai. Dengan demikian artinya sudah tidak perlu lagi tentang nas. Setelah usul tadi memang dianggap tersambung kepada Nabi Muhammad, atau ketika Nabi masih hidup karena sudah jelas, maka semuanya menjadi clear begitu. Wan iltibasin ba'da inqita'ihi, juga nantinya tidak ada iltibas, tidak ada kerancuan setelah inqita',
Ini kelihatannya yang mustalah ya, yang hadis marfu dan hadis munqati. Kalau marfu itu kan berarti tersambung kepada Nabi. Kalau munqati itu ada sanadnya yang terputus. Hadal maqta waqa'a fi tahrifun lam ahtadi ila taswibihi. Ini mungkin teksnya lama ya. Jadi bagian ini itu menurut Syekh ini Abdul Fattah Abu Buddha. Jadi dalam bagian ini itu ada tahrif, ada semacam yang kurang jelas, entah itu kesalahan dalam tulisan atau yang lain. Tapi lam ahtadi ila taswibihi. Kira-kira beliau itu tidak menemukan pembenaran yang tepat. Kira-kira apa dibacanya? Wajah fil asli, kalau dalam teks aslinya yang mungkin masih dalam bentuk manuskrip, wa an iltibasin ba'da fi'falihi, bukan ba'da intitoihi. Jadi teks-teks yang jelas itu maksudnya kan sudah ada dasarnya. Ini yang dijadikan sebagai patokan panduan. Kemudian nanti implikasinya bisa dijadikan sebagai patokan untuk hal-hal yang tidak ada teksnya atau nasnya. Maka kira-kira kalau sudah marfu irtifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak perlu lagi apa nas lain. Juga kalau misalkan terjadi inqita, dianggap ada yang hilang riwayatnya sehingga menjadi lemah, tetap saja apa tidak ada kebingungan karena ada dasar yang kuat yang sudah dipancangkan oleh Nabi Muhammad. Fa usbituhu kama taro la'allahu aqrabu lis-shawab. Kemudian kata beliau, ya mungkin coba diselaraskan karena di sini ada irtifa, maka kemungkinan itu teksnya adalah inqita. Tapi beliau juga tidak bisa memastikan, hanya mengatakan la'allahu aqrabu lis-shawab. Mungkin ini yang paling tepat. Karena manuskrip itu kan ditulis dengan biasanya tinta yang ini ya, tinta hitam yang mudah untuk luntur begitu. Maka kalau disimpan dalam waktu yang relatif lama, itu kadang-kadang kan bleber, ada yang berbekas. Jika membacanya sangat-sangat sulit. Sama mungkin kalau kita nulis pakai pulpen, ya kan, tinta setelah dibiarkan misalkan 2 bulan 3 bulan itu akan berbahaya, akan melebar. Kalau di sini fa'agna an-nasil ba'da irtifai, artinya walaupun setelah nas itu wahyu itu telah nggak diturunkan lagi karena kaidah-kaidah sudah kuat, karena udah nggak ada, artinya wahyu nggak turun lagi ke Nabi. Nabi telah menancapkan kaidah-kaidah permasalahan dan itu terjawab dengan tadi kaidah-kaidah tadi. Sudah kuat begitu ya. Wal imamul mawardi yakni anna Nabi SAW mahada wa asfara li hadha syar'i usulan daw ilaiha lima'rifatil ahkami allati lam yunassu 'alaiha. Jadi sekali lagi Nabi itu memang sudah meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk syariat agama ini yang dijadikan sebagai referensi ma'rifatul ahkam allati lam yunassu 'alaiha, untuk mengetahui hukum-hukum yang belum ada teksnya atau dalilnya. Dasar ini yang pertama untuk hal-hal yang memang sudah jelas, tapi dalam waktu yang sama juga nanti bisa dipergunakan untuk hal-hal yang belum jelas, yang tidak ada nasnya. Fa'agna bitilkal usulil maqisi 'alaiha ba'da irtifa'in nasi ay al-wahyi wa inqita'ihi an at-takhabbut wal istiwa. Berarti kalau lihat pemahaman di sininya, ini bukan yang marfu atau munqati begitu. Satu makna. Jadi dengan dasar-dasar tadi, kira-kira al-maqis 'alaiha
Maqis alaih itu berarti yang dijadikan sebagai ukuran gitu ya. Itu ya kira-kira nggak diperlukan lagi ba'da irtifa'in nasi ayil wahyi wa qita'ihi. Setelah wahyu itu mungkin selesai dan seterusnya, khususnya pasca wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ada dasar-dasarnya. Jadi yang bilang an-nusus mutanahiyah, kemudian wal das wal nawazil wal mutanahiyah, ya memang demikian. Tapi kemudian melalui dasar-dasar tersebut akhirnya masalah-masalah bisa terjawab. Maka kira-kira aman anita khubut wal istibah fi ma'rifatil ahkam wal hawadis wal waqa'i wa mansus 'alaiha. Aman dari at-takhabbut. At-takhabbut itu kan seperti meraba-raba begitu ya. Ada tibas, istibah, sesuatu yang tercampur aduk sehingga membingungkan. Wa fi hadza yusrun azimun linnas. Ya, ini semuanya dalam rangka untuk memudahkan. Jadi apa yang dijadikan dasar itulah nanti yang kemudian dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dasarnya itu kira-kira tidak kuat ataupun bahkan tidak ada. Semua amar syahid an yuballighul ghaiba liya'lama bi idzani. Kemudian kalau Nabi misalkan berdakwah menyampaikan riwayat, ya beliau meminta agar yang hadir itu menyampaikan juga ke yang lain yang tidak hadir, agar yang ghaib ini bisa juga mengerti, memahami tentang inzar, tentang peringatan, larangan, ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Wayahtaja di irharihi, dan Nabi ketika menyampaikan itu semua melakukannya dengan hujah yang kuat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang terkenal, termasuk mungkin yang mutawatir ya. Balighu wala takzibu alayya. Sampaikan apa yang aku ajarkan, baik terkait dengan perintah, larangan dan seterusnya. Jangan berbohong, berdusta atas nama diriku. Farubba muballaghin au amin sami. Ini juga menjadi kaidah. Jadi berapa banyak muballag itu kan berarti orang yang disampaikan satu berita. Au amin sami artinya dia itu lebih paham, lebih memiliki pandangan, wawasan daripada yang mendengarkan langsung. Warubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu, dan berapa banyak orang yang memiliki riwayat fikih dan yang lainnya yang dia itu menyampaikan kepada orang yang lebih paham tentang esensi dari riwayat tersebut. Misalkan Imam Syafi'i lah contohnya yang gampang. Dia kan mendapatkan banyak riwayat dari kakak tabi'in terkemuka ya. Sebetulnya tabi'in terkemuka dengan Imam Syafi'i ini pemahamannya lebih baik Imam Syafi'i, walaupun statusnya tabi'in. Kadang hanya memiliki riwayat. Saya mendapatkan riwayat dari sahabatnya mendapatkan riwayat dari Rasulullah SAW, tapi kemudian makna jelas atau esensi dari riwayat tersebut kan belum diketahui. Penjelasan dari tabiin masih kalah dengan pemahaman terhadap Imam Syafi'i dan orang-orang yang sekitar dengannya. Ya, moderator lebih paham dari narasumber. Fa'ahkama masyara'a min nasin wa tanbihin. Dengan demikian Nabi menjelaskan dengan sempurna apa yang disyariatkan, baik itu yang terkait dengan nas ataupun tanbih. Ini juga bahasa usul fikih. Ada di sini penjelasan al-muradu bin nasi tanbih. Kalau nas itu maksudnya teks-teks yang maknanya itu sudah jelas tanpa perlu diperjelas lagi. An-nas maja'a fihi labdu ta'lili bil hukmi sharahatan. Jadi yang dimaksud nas di sini adalah teks-teks yang alasannya itu memang jelas
mudah siapapun dapat memahaminya. Contoh misalkan likai la ta'sau ala ma fatakum, itu kan sudah dianggap sebagai taklid agar tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Ataupun sabda Nabi, innama ju'ila al-isti'dzanu min ajlil basar. Min ajlil basar itu kan apa taklid alasannya. Jadi kenapa orang kalau mau masuk itu harus izin? Di antara alasannya min ajlil basar, agar matanya itu terjaga aman. Kan apa ini ada hadis, kalau teks yang maksudnya versi lengkapnya itu kan orang yang melihat ngintip begitu ya, masuk ke rumah orang tanpa izin dan seterusnya, seandainya tuan rumahnya itu mencolok matanya itu sah-sah saja karena dia ngintip, datangnya nggak permisi. Kan sudah ada orang yang masuk ke rumah orang yang mau apa segala macam. Kalau tuan rumahnya mau gitu kan, itu bisa dicolok dan kemudian apa, tidak ada hukum tanggungan jawab karena salah orangnya. Maka kemudian diminta untuk istighfar, assalamualaikum dan seterusnya. Istighfar ini salah satu alasannya min ajlil basar, agar matanya itu bisa terjaga, tidak dicolok dan seterusnya. Kemudian kalau tanbih itu kira-kira ilat hukum yang tersirat. Nanti memang ada isyarat, ada al-isyarat, ada al-imaat, ada al-ibtidoat. Itu maksudnya memerlukan pemahaman. Contoh yang paling mudah di sini yang terkait dengan al-ima wal isyarat. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Apa pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah kedua tangannya. Nah, maksudnya alasan untuk memotong tangan di sini kan tidak disebutkan secara jelas. Tahu aja langsung. Ya maksudnya asarikoh itulah yang menjadi alasan kenapa dia dipotong tangannya. Artinya sebetulnya alasannya ada, tapi tetap membutuhkan pemahaman. Ini model yang paling mudah ya, syarat yang paling mudah. Berarti hadis lain, man baddala dinahu faqtuluhu. Jadi kenapa dia boleh dibunuh? Alasannya ya karena dia mengganti agama, murtad. Atau al-qatilu la yarisu. Orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan. Nah, itu aja. Alasannya ya karena al-qatlu, tapi tidak disebutkan secara langsung dengan alasan. Jadi baik yang nas atau tabis semuanya dijelaskan oleh Nabi. Wa amman nasa bima amara min hadirin wa ba'id. Jadi semuanya diperlakukan sama oleh Nabi, baik yang hadir ataupun yang ba'id, yang tidak hadir. Atasara lima tahammalahu minasyar'i mu'addiyan, sehingga Nabi itu betul-betul menyampaikan ajaran Islam, syariat yang diembannya dengan maksimal. Walima taqalladahu min huquqil ummah muwaffiyan. Taqallada juga sama tahammala, tawalla. Jadi hak-hak keumatan yang diemban oleh Nabi itu betul-betul tersampaikan dengan baik. Ala yakuna fi huquqillahi zalal. Agar jangan sampai hak-hak Allah ini tidak disampaikan, ada zalal ya, ada mis dan seterusnya. Wala fi masalihil ummati khalal. Juga tujuannya agar tidak ada dalam kemaslahatan umat ini hal-hal yang dianggap khalal itu bisa salah, bisa error, bisa terkurangi dan seterusnya. Padahal fi burhatin min zamani. Nah, itu semua dilakukan oleh Nabi dalam tempo yang tidak lama begitu. Lam yastawi tatawul isti'ab, yang tidak memerlukan waktu lama. Hatta aujaza wa anjaz wa madaka illa badi'un mu'jiz. Nabi menyampaikannya dengan sangat ringkas, padat dan jelas. Jadi Nabi sudah menunaikan katakanlah syariat yang diembankan kepadanya, wa madaka illa badi'un mu'jiz. Semua itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang mengagumkan, yang membuat orang lain itu